Halo dokter, nggak semua keluhan tidak menstruasi itu berbahaya ya, karena kondisi tidak haid atau amenorrhea itu bisa disebabkan oleh kondisi fisiologis, seperti kehamilan, menyusui, dan menopause. Nah, tapi kondisi nggak mens yang kayak gimana nih yang berbahaya buat pasien? Pertama, kita perlu bedakan dulu kondisi yang dialami pasien itu, amenorrhea primer atau amenorrhea sekunder. Kita bisa bilang pasien itu amenorrhea primer kalau pasien sama sekali belum pernah mens walau sudah umur 15 tahun. Atau nggak ada tanda pubertas seperti perkembangan payudara atau rambut kemaluan walau sudah umur 13 tahun. Kalau kita sudah tahu, wah pasien ini amenorrhea primer, kita perlu curiga nih ada kelainan genetik yang menyebabkan ovarium tidak bekerja semestinya atau ada kelainan anatomi seperti tidak terbentuknya uterus atau vagina atau himen yang imperforata. Kalau ketemu pasien amenorrhea primer, dokter wajib evaluasi lebih lanjut. Dokter perlu cek benar-benar staging kanker payudara dan pertumbuhan rambut kemaluan sampai inspeksi vulva dan vagina. Nah, kalau pasien amenorrhea primer dan perkembangan tanda seksualnya normal, dokter perlu rujuk untuk dilakukan USG buat lihat struktur rahim pasien. Itu tadi amenorrhea primer. Kalau yang sekunder terjadi kalau wanita pernah menstruasi, tapi saat ini sudah tidak menstruasi sampai selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Tapi, kalau dari awal menstruasi pada wanita itu tidak normal, kita curiga pasien mengalami amenorrhea sekunder kalau pasien tidak haid minimal 6 bulan berturut-turut. Ingat, kalau dokter ketemu kasus kayak gini, kita perlu pastikan terlebih dahulu. Bisa jadi pasiennya sedang hamil. Makanya tes ini adalah tes pertama yang dilakukan buat semua wanita dengan keluhan amenorrhea. Kalau sudah eksklusi kehamilan dan pasien bukan di usia-usia masa menopause, baru deh kita curiga penyebab-penyebab lainnya. Sebelum kita bahas penyebab lainnya, yuk segera upgrade skills dan CV dokter melalui e-course Alomedica. E-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya ya. Terus yang dokter perlu tahu, e-course ini bisa dokter akses kapan saja dan di mana saja. Nah, tunggu apa lagi? Buka e-course Alomedica di website Alomedica sekarang. Penyebab lain dari amenorrhea sekunder itu adalah kondisi yang mempengaruhi hormon-hormon yang bertanggung jawab terhadap ovulasi. Secara garis besar ada 4. Yang pertama, gangguan hipotalamus, contohnya penurunan berat badan, olahraga yang berlebihan, atau stres psikologis. Hal ini bisa menyebabkan amenorrhea hipotalamus fungsional. Kedua, gangguan di pituitari, contohnya prolaktinoma, sindrom Cushing, atau sindrom Sheehan. Yang ketiga, gangguan di ovarium. Ini pasti udah sering dengar, yaitu PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Terus yang keempat, sebab-sebab lain kayak hipotiroid, tumor adrenal, obstruksi pada jalur keluarnya menstruasi, contohnya adesi pada uterus atau sindrom Usher, dan bahkan TB uterin. Last but not least, bisa juga karena tumor ovarium, mau jinak, ataupun ganas. Selanjutnya, kita perlu cek beberapa tanda dari amenorrhea sekunder yang bisa dilihat dari pemeriksaan fisik. 1. Gangguan penglihatan atau penciuman yang sering pada tumor pituitari. Yang kedua, hirsutisme, rambut rontok, atau akne yang bisa jadi tanda hiperandrogenemia. Terus, ukur BMI. Dari sini, tergantung dari underweight dan overweight bisa menentukan diagnosis yang berbeda. Lakukan pemeriksaan abdomen juga ya, untuk nilai ada gak massa di aneksa. Jika ada kecurigaan gangguan hormon, dokter perlu lakukan tes darah untuk periksa hormon pasien. Nah, kalau curiga massa atau kista di ovarium, lakukan USG abdomen pasien ya. Ini merupakan pemeriksaan radiologis paling awal. Nah, pokoknya begitu ketemu pasien dengan keluhan amenorrhea, kita harus cek lebih lanjut ya. Pastikan tidak ada tanda bahaya. Untuk penjelasan lebih lanjut, dokter bisa baca artikelnya melalui link di description box. Like dan share video ini ke teman-teman dokter supaya semakin banyak dokter yang tahu. Subscribe channel Alomedica serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.